Aku dan Davi udah bertunangan. Waktu itu aku nggak sengaja mergokin Davi lagi asik sama seorang cewek. Dulu. Davi tega banget sama aku. Davi, apa? Sama siapa? Ya. Dan nggak pikir panjang lagi, aku langsung labrak dia. Panas. Davi, siapa? Kamu siapa? Kamu siapa yang sayang? Siapa sayang aku tunangannya dia? Sini sebentar. Aku tetap sini dan kamu antar dia pulang. Itu aja. Nggak lebih. Kamu ngertiin aku. Kurang ngerti apa aku sama kamu, Davi? Hah? Jelasin kamu kurang ngerti apa? Satu yang kamu ngerti. Kamu nggak percaya sama aku dan kamu terlalu cemburu. Jelas lah, kamu kayak gitu sama dia, bukan bakal gitu sama dia. Gak beneran apa? Kecuali kalau kamu lihat aku tidur sama dia, baru kamu marah. Sekarang gini aja. Kamu harus percaya sama aku. Tapi kalau kamu nggak percaya sama aku, pertunangan kita batal. Sekarang terserah kamu. Terserah kamu sekarang. Maunya apa? Aku percaya sama kamu. Tapi gak dengan cara kayak gitu. Oke, kalau kamu percaya sama aku nganter dia pulang. Oke? Aku nganter dia pulang dulu. Davi, Tunggu nih. Davi. Udah. Tapi apa coba? Davi malah balik marah sama aku. Aku benar-benar merasa kecewa sama sikap Davi. Aku nggak nyangka dia bisa bersikap kasar sama aku. Pada episode kali ini, kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang bernama Ria. Kebahagiaan yang Ria dapatkan akibat pertunangannya dengan Davi pelan-pelan mulai memudar, manakala Ria mendapati adanya penyimpangan-penyimpangan yang menjurus ke arah negatif dari Davi. Hingga pada akhirnya Ria berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Davi. Akan tetapi bukannya permasalahan yang selesai, tetapi Ria dihadapkan pada sebuah kenyataan yang mengancam hubungan pertunangan mereka. Seperti apakah kisah Ria? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Dan aku percaya sama Davi. Dia tuh orangnya baik dan gak neko-neko. Mungkin itu yang bikin aku mau melanjutkan hubungan ini ke arah yang lebih serius. Davi gampang deket banget sama siapa aja, termasuk sama tanteku. Mau kenalin Belanda? Davi anda. Namanya Tante Nia. Awalnya aku ngerasa seneng banget sih Davi bisa deket sama keluargaku. Ya, benar ya. Dingin. Oke. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Tapi aku merasa ada yang aneh sama Davi. Kalau aku ngeliat dia lagi ngobrol sama Tante Nia. Gaya dia tuh gede banget. Tante. Ya? Boleh nggak lihat tangan tante? Aku mau ngeramalin. Ya, ini kan ya. Nah, ini tante ini. Sialan, gak tiduran sih. Jujur aja, aku risih melihat Davi seperti itu dengan tanteku. Dan akhirnya aku beraniin untuk ke Davi. Ini. Minum ya? Maaf ya lama tante. Oh, makasih ya. Kamu. Bentar. Bentar. Apaan? Bentar. Niatku tuh baik. Aku cuma nggak pengen terjadi fitnah.
Karena orang lain melihat sikap Davi ke tanteku. Apa sih? Apa? Apa sih sebenarnya tante? Lah, tapi kan tante udah beramal, udah itu aja. Kenapa kayak gini-gini segala? Kamu tuh cemburuan banget sih, sama tante sendiri aja cemburu. Gak suka tuh, gak suka. Kamu tuh genit terus ya. Ya tapi lihat-lihat juga dong, tante kamu sendiri. Masa kamu cemburu? Harusnya kalau kamu cemburu tuh sama cewek lain. Kamu cemburu sama tante kamu sendiri. Jangan-jangan kamu suka sama tante kamu ya? Davi malah balik kesel sama aku. Dia minta aku buat tenang dan percaya aja sama dia. Dia ngasih alasan kalau apapun yang dia lakukan itu karena dia sayang sama keluargaku. Jujur aja aku bingung. Aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Kepercayaan adalah modal utama bagi kesuksesan suatu hubungan. Tetapi bagaimana bila kepercayaan itu merupakan bumerang bagi hidup kita sendiri? Lalu bagaimana dengan Ria? Apa yang akan terjadi dengannya? Tetap ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Tapi aku coba berpikir positif dan membuang semua sangkaanku jauh-jauh. Dan aku harus percaya sama Delvi kalau dia bersikap seperti itu karena dia memang sayang sama keluargaku. Dan sampai suatu hari ada seorang temanku yang nanya ke aku, apa aku itu benar-benar udah siap nikah sama Delvi. Kamu yakin jadi nikah sama dia? Iya. Kenapa nggak pernah tunangan sama dia? Waktu itu temenku cuma ketawa. Dia bilang aku itu ironis. Aku ngerasa aneh. Maksud omongannya dia tuh apa? Ya terus kenapa kayak ada sembunyi dari aku? Ria. Bingung, aku harus cerita dari mana, aku bingung. Cerita aja. Oke, asal kamu tahu aja. Davi orangnya genit maksudnya dari mana? Aku nggak usah asal ngomong masalah Davi ya. Dengerin ya. Aku nggak usah ngomong. Ingat nggak? Dulu dia pernah jalan sama cewek. Iya. Iya kan? Dia cuma rekan bisnis Davi. Dan aku percaya itu. Yalah, rekan bisnis. Jalan berdua kan bisnis. Nggak inget ya. Jangan asal ngomong kalau punya aku dijaga. Ada nggak tahu ya. Pak. Davi itu baik gue ya. Kemudian cewek. Kamu tau mana? Baik cuma sekali kayaknya dulu. Lihat. Aku udah bilang sama kamu dia rekan bisnis Davi. Buka ya mata kamu ya, buka. Apa? Maksudnya apa kamu kayak gitu kayak gitu sama aku? Aku kayak gini karena aku suka sama kamu ya. Karena kayak gitu ya. Aku kata kamu ya. Aku lihat Davi jalan sama tante deh. Dia jalan sama tante, dia ajakin ke hotel ya. Kalau punya hotel bener kamu. Jaga omongan kamu ya. Terserah ya, aku gak peduli, aku care sama kamu. Jujur aja, aku juga agak termakan omongannya temanku sih. Tapi aku berusaha usir jauh-jauh semua pikiran jelekku tentang Davi. Tapi perasaanku nggak tenang. Di sisi lain, aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Waktu aku lagi bingung, tiba-tiba aja aku ngeliat Davi sedang godain pembantuku di depan rumah. Tapi aku nggak enak sama Mbak Ria loh. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau ketahuan gimana? Ah, Mbak Ria kan di dalam. Jangan Mas, nanti bisa sendiri. Tangannya nanti kelihatan Mbak Ria loh. Dia bantuin sapunya. Davi.
Tiba-tiba aja aku ngeliat Davi sedang godain pembantuku di depan rumah. Ah, Mbak Ria di dalam. Jangan mas, nanti bisa sendiri kok. Tangannya nanti kelihatan Mbak Ria lu. Ini aku bantuin satunya. Davi! Aku tanya ke Davi, apa maksud dia bersikap seperti itu? Apa lagi? Kenapa sih bantu kayak gitu banget? Ngebantu-bantu segala. Ya, semua yang apa aku lakukan semua salah depan kamu. Iya emang salah, orang kamu udah genditan kayak gitu. Lama-lama Davi kesal juga, tapi aku juga tahu bagaimana aku menenangkan diriku sendiri. Sampai akhirnya aku gak tahan dan aku ceritain semua kejadian antara aku dan temanku. Bener ya ternyata kata temanku. Kalau temanmu apa lagi? Kemarin, dari yang lalu, aku ketemu temanku. Dan dia bilang ternyata kamu benar-benar cewek genit ya. Playboy sama sih. Terus aja. Terus! Pujokin aku terus aja! Dia juga bilang mau kena kelihatan sama tante. Sekarang gini aja. Mulai sekarang kamu lebih percaya siapa? Aku atau teman kamu? Kalau kamu lebih percaya teman kamu, ikut sama teman kamu. Gak usah ikut sama aku. Dia minta supaya aku nggak usah peduliin kata siapapun. Dia juga minta aku selalu percaya sama dia. Kalau begini, aku jadi bingung. Apa dia harus marah kalau semua ini nggak benar? Aku jadi semakin yakin kalau ada yang Davi tutup-tutupin dari aku. Ibarat batu, sekeras apapun itu apabila setiap saat ditetesi oleh air, maka akan berlubang juga. Begitupun dengan Ria. Kepercayaan Ria kepada Davi mulai memudar manakala dia mendapatkan ada sesuatu hal yang tidak beres di dalam diri Davi. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Ria untuk membuktikan kecurigaannya itu? Rasa penasaran mendorongku buat datang ke tempat yang pernah diberitahu oleh temanku. Tapi apa yang kulihat di sana benar-benar bikin aku shock. Aku lihat Davi bermesraan dengan wanita lain. Gila. Tapi aku masih mencoba menahan keinginanku untuk melabrak mereka. Aku seperti merasa ada yang aneh. Seperti mengenal perempuan itu. Tapi siapa dia? Aku coba awasi mereka. Dan tak lama kemudian mereka masuk ke dalam kamar hotel. Apa yang mereka lakukan? Aku kecewa dengan Davi. Iya. Kamu ngapain sih? Kenapa saya kamu ngapain sih Davi? Aku nggak mau ngapain. Kamu ngapain kamu cekin, kamu cewek. Apa aku bilang? Gak ada siapa-siapa. Bohong. Mana gak ada siapa-siapa?
Enggak, Ria. Jangan ya. Ria. Ternyata cewek itu Tante Nia. Ria. Dengerin dulu penjelasan tante ya. Ria. Ria. Aku marah. Mana, Ria? Kamu sabar dong. Bentar dong. Biar aku jelasin. Ada penjelasan lagi. Benar ya. Kita bisa ngobrol doang. Kamu dengan saya buatan kayak gitu kan bukan baju kayak gini ya. Tante bisa jelaskan semuanya ya. Ria. Gak ada penjelasan lagi. Udah muak sama saya. Aku udah muak sama suaminya. Aku bingung apa yang harus aku lakukan sekarang. Bagaimana dengan pertunanganku dengan Davi? Apakah aku harus tetap melanjutkan pertunangan ini? Dengan resiko masa depanku yang tak menentu. Atau aku harus mengakhiri pertunangan ini dengan resiko keluargaku marah besar.